Gunung Kelir merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 1.384 meter di atas permukaan laut. Gunung yang terletak di antara tiga kota yaitu Ambarawa, Magelang, dan Salatiga. Dengan panorama yang indah dan hasil bumi melimpah, Gunung Kelir juga bisa dijadikan sebagai tujuan tempat berlibur. Salah satunya yaitu Hillside Coffee, yang terletak di Dusun Kertas, Jambu, Kabupaten Semarang. Dengan jarak sekitar 10 km dari pusat kota Ambarawa, masyarakat dapat menikmati keindahan alam yang diselimuti kopi asli Kertas. Tak hanya panorama yang indah, Hillside Coffee juga membudidayakan komoditas tanaman kopi sendiri, terutama kopi jenis Robusta. Bahkan salah satu kopi yang terbaik di Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Kamidin, saya pengelola Hillside Cafe Kertas. Jadi awal mula berdirinya Hillside Cafe itu kira-kira di tahun 2017. Kita terinspirasi dari seiring perkembangan zaman, untuk tempat ngopi yang mungkin berada di pedesaan atau mungkin di pegunungan itu kita terinspirasi melihat dari media sosial, terus kita berinisiatif bahwa tempat kita mempunyai potensi selain dari perkebunan, kita juga menghasilkan kopi Robusta yang tentunya tidak kalah dari Robusta yang lain. Jadi untuk sejarah kita berdiri itu dari tahun 2017 kita berdiri dan kita namai Hillside Cafe. Hillside Cafe didirikan oleh 8 orang yang tentunya adalah anak muda yang mungkin ingin mencoba berinovasi bahwa tempat kita itu punya potensi yang cukup untuk dikenal di masyarakat luas. Dan tentunya dari ke-8 orang itu mempunyai peran masing-masing dan mempunyai karakter yang mungkin bisa saling mengisi untuk satu sama lainnya. Oke, dulunya itu kita di tahun 2011 itu namanya Lereng Kelir. Dan setelah di tahun 2017 kita ganti nama dengan ganti nama menjadi Hillside Cafe karena untuk membranding bahwa di Hillside Cafe itu atau di Lereng Kelir itu di Kertas, hanya ada di Kertas itu Hillside Cafe. Jadi karena di wilayah Kecamatan Jambu itu
hampir semua itu namanya ada embel-embel kelir. Jadi untuk di Gertas, biar supaya orang-orang itu tahu bahwa di Gertas itu kopinya itu kita kasih nama Hillside Cafe Gertas. Untuk di sini mungkin karena kita adalah penghasil biji kopi robusta, jadi kita mempunyai kebun sendiri. Selain itu kita juga ada kebun dari warga yang salah satunya dirawat oleh Pak Susilo. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Susilo, petani dari Gertas asli. Saya lahir di tahun 1980. Menjadi petani sejak kecil saya sudah dididik dari orang tua saya menjadi petani yang kedepannya untuk meneruskan bahwa tani itu sangat bisa mencukupi kehidupan kami berkelanjutan. Kita seringkali datang ke kebun itu untuk mengamati bahwa tanaman kopi ini ada yang kena penyakit PBK maupun kena jamur ataupun kena ulat menggerek batang. Dan tidak kalah penting bahwa petani itu seringkali mengamati percabangan yang harus kita pangkas maupun kita biarkan untuk dijadikan cabang produksi ke depannya. Sedikit banyak bercerita bahwa petani kopi itu tidak semudah yang dibayangkan atau diamati oleh para penikmat kopi yang di luar sana, karena tahap demi tahap sistem penanaman kopi kita dari umur 1 tahun tanam sampai ke umur 3 tahun kita baru bisa memetik hasil dari kopi tersebut. Tanaman kopi yang saya bilang setiap bulan 8 kita panen, buah kopi itu seharusnya warnanya tidak seperti ini. Ini warnanya masih hijau. Kalau di bahasa pertanian ini masih di bulan 4 ini masih masak susu atau demegan bahasa Jawa nih. Kalau nanti sudah bisa dipanen, ini warnanya akan kuning kemerahan. Nah, ini sudah menjadi budaya kami sebagai petani bahwa petik merah itu sudah menjadi harga mati seperti NKRI. Karena untuk cita rasa kopi dan kualitas kopi maupun untuk kuantitas akan lebih terjamin dan bisa dipertahankan. Selain petani kita itu di sini bertani kopi, mayoritas petani kopi dari hamparan kurang lebih 40 hektar, kita juga tidak hanya terpaku mengandalkan hasil itu dari kopi saja. Satu contoh di sini ada tanaman durian, alpukat, terus pohon nangka dan lain sebagainya, ada aren, itu sebagai tambahan pendapatan yang untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Karena
pasca panennya dari kopi ke durian itu kurang lebih ada selang-selang 4-5 bulan. Jadi kalau kita setahun sekali hanya mengandalkan hasil panen kopi, kita tidak akan bisa mampu mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk cara perawatan yaitu wiwil di dalam percabangan kopi atau pangkas itu perlu kita pangkas, yaitu cabang-cabang seperti ini. Ini cabang yang tidak produksi, bisa dibilang cabang balik maupun cabang cacing. Ini untuk kedepannya tidak akan menghasilkan produksi pembuahan seperti ini. Seharusnya kita pangkas itu pakai gunting pangkas. Cuman petani itu kebiasaan kalau pakai sabit juga bisa, serba bisa untuk menjadikan alat-alat yang kita gunakan. Nah, seperti ini masih ada. Kenapa kok kita pakai pangkas seperti ini? Karena di sini seharusnya memang untuk penyinaran harus full. Untuk satu, pembuahan supaya buahnya tidak terkena jamur karena terlalu lembab, juga mengurangi resiko PBK. PBK itu penggerek buah kopi, yang seringkali di dalam kopi itu nanti akan terjadi lubang-lubang kecil dan merusak cita rasa maupun bentuk kopi juga. Selanjutnya setelah kita wiwil, yaitu perkenalan wiwil percabangan, kita melakukan penyiangan dalam kegiatan kita sehari-hari untuk membersihkan gulma-gulma yang ada di kebun, supaya kebun tidak terlalu lembab dan bisa dijadikan secara alami, yaitu yang saya ceritakan di awal tadi, menjadi pupuk alami, pupuk hijau. Kita memerlukan pupuk kimia, juga pupuk kandang, terus pupuk hijau ini juga bisa kita manfaatkan sebagai satu sebagai penutup di waktu musim kemarau seperti ini. Kita harus benar-benar telaten dan seringkali 1-2 bulan sekali kita melakukan penyiangan. Yang selanjutnya setelah kita selesai tahap demi tahap dari perawatan dan kita menceritakan bahwa kita panen itu 1 tahun sekali. Kalau kita panen untuk bulan yang akan datang itu di bulan Agustus, dan tahun kedepannya lagi kita panen di bulan Agustus juga. Terus pengolahan kami setelah nanti kita panen, kita olah secara pribadi maupun kita jual ke kelompok pengusaha usaha kopi yang ada di Dusun Kertas, yaitu di kelompok Hillside Cafe. Dan setelah panen nanti kita sistem pemetikannya kita pilah untuk yang kopi yang merah-merah. Untuk kita panen, kita taruh ke karung, karung yang masih polos, yang tidak berbau bekas karung bekas pupuk atau bekas obat-obatan, yang terutama yang kebiasaan kami bawa itu karung bekas gula. Nah, setelah itu kita bawa pulang ke tempat pengolahan kopi yang ada di Hillside Coffee. Itu nanti akan diproses secara basah maupun kering oleh teman kami. Untuk pengolahan di Hillside Cafe itu ada natural proses dan yang kedua ada honey. Untuk natural proses itu kita setelah dari petik pohon
itu kita sortase warna ceri merah dan hijau. Untuk yang warna merah kita proses, masuk ke proses itu kita yang pertama kita cuci, terus kemudian kita istilahnya dimasukkan ke dalam air atau dirambang. Setelah kita rambang itu proses yang tenggelam itu untuk natural proses itu kita jemur di dalam para-para ataupun di greenhouse, Mas. Itu namanya natural proses. Sedangkan honey proses itu setelah tadi melewati di proses perambangan. Kalau yang natural proses tadi itu kita jemur, untuk yang honey proses itu kita kupas kulitnya atau di pulper. Kemudian baru kita jemur. Itu namanya honey proses. Sedangkan untuk dari kesemua proses tadi ada beberapa perbedaan di rasa. Untuk natural proses itu mungkin lebih kompleks ya rasa itu. Jadi untuk robusta mungkin di kawasan Jawa Tengah khususnya itu mungkin lebih aroma ke dark coklat, terus ada juga brown sugar. Dan kemudian untuk di honey proses lebih ke body serta fruitinya itu lebih keluar untuk di honey proses. Dan mungkin setelah masuk di pengeringan itu kita tunggu sampai betul-betul biji kopi itu kering, kira-kira ya kurang lebih 20-an hari untuk mencapai kadar air yang kita inginkan. Itu di antara 15 sampai 11 kadar air itu di angka itu. Baru kemudian setelah itu kita kupas lagi kulitnya untuk mengeluarkan biji kopi itu. Dan setelah biji kopi itu kita kupas, kemudian kita sortase, dan setelah itu barulah di ruang produksi atau masuk ke mesin roasting, barulah bisa diseduh atau dihidangkan di meja. Roasting kita menggunakan produk dalam negeri yang diproduksi oleh anak bangsa. Kita sudah bekerja sama ya sudah hampir 1 tahun ini, sudah melekat dan melegenda di kawasan Jawa Tengah khususnya itu. Untuk proses roasting kita menggunakan produk dalam negeri yang diproduksi oleh anak bangsa yang bernama Nur Coffee Roaster. Itu dari Jember, produk dari Jember. Dan itu kita sudah bekerja sama ya sudah hampir 1 tahun ini. Dan untuk cara penggunaan mungkin kita memilih biji kopi yang betul-betul terbaik, kemudian kita masukkan ke dalam mesin roasting itu dengan suhu 215. Kemudian nanti setelah 12 menit kurang lebih itu sudah bisa keluar dari mesin roasting seperti itu. Dan mungkin setelah 3 jam sudah bisa diseduh. Untuk rasa lebih cenderung ke Java Mocha. Istilah Java Mocha itu sudah melekat dan melegenda di kawasan Jawa Tengah khususnya itu ya di wilayah ya Kabupaten Semarang ini. Monggo silakan Mas, Mbak. Mau pilih yang mana? Aku mau kopi yang ini Mas. Tapi ini Mas yang spesial dari Hillside Coffee. Oh, oke, siap. Tak bikinin yang spesial buat. Oke, duduk. Oh iya, makasih Mas.
Ini enak ya Mas kok minum kopi hujan-hujan gini ya. Iya. Terus selain unggulan kopi ini ada nggak sih Mas unggulan lain dari Hillside Coffee ini? Untuk di wilayah kami selain kopi ada juga buah musiman, yaitu ada juga durian, ada alpukat, dan kebetulan untuk bulan ini kita masih ada durian. Masnya mau durian? Kalau campur ini enak nggak? Menurutku sih enak, banyak yang suka. Boleh deh Mas, kayaknya itu enak, menarik, unik ya. Oke. Oke Mas, silahkan dicoba. Terus cara penyajiannya Untuk cara penyajian mungkin bisa dicoba dulu, terus nanti dicelupin di sini. Nah, jadi perpaduan dari asemnya, dari kopinya kan, sama manis dari duriannya itu kayak cocok match gitu, cocok. Jadi enak lah kalau buat dicoba. Tapi ini sebenarnya banyak orang udah tahu belum sih? belum. Kebanyakan kan orang pada takut bahwa image makan durian sama minum kopi itu berbahaya. Oh gitu. Iya sih, saya juga awalnya juga tadi pas masa durian aja juga heran, ternyata pas dicoba ya cocok gitu. Unik. Enak Mas. Enak Mas, ini the best lah. Ini kopinya pernah ikut lomba nggak Mas? Untuk kopi Honey Robusta itu pernah ikut lomba, dan alhamdulillah di tahun 2018 kita masuk 10 besar di KKSI, kompetisi kopi specialty Indonesia. Dan itu ada kira-kira 300 kontestan se-Indonesia. Berarti termasuk terbaik Mas. Iya. Alhamdulillah. Udah berapa kali Mas ikut lomba? Untuk ikut lomba semenjak tahun 2018 sampai kemarin 2021 kita ikut lomba terus. 2 tahun berturut-turut kita masuk 10 besar. Berarti ya memang terbaik lah ini kopi. Ya mungkin untuk di Kabupaten Semarang ya sudah terbaik. Terus ini dipasarkannya kemana sih Mas? Apakah sampai keluar kota? Untuk pasar mungkin baru di wilayah Kabupaten Semarang, dan juga mungkin untuk green bean-nya dan roast bean-nya udah sampai di Jakarta, mungkin ada juga Bandung. Jadi udah cukup terkenal ya Mas? Ya. Semoga untuk ke depan Hillside Cafe itu lebih ramai, lebih maju, dan juga makin dikenal oleh khalayak masyarakat tentunya di Kabupaten Semarang ini. Aku ingin tahu apa yang ada di genggamanmu, di gawaimu, di pikiranmu, hai kawan. Hingga kau lupa diri, lupa waktu, lupa kopimu, lupa aku dan mungkin di sekitarmu. Apakah itu sesuatu hal